Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah akuntansi akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi, fraud, internal, kontrol, dan cash. Sebelumnya saya mengenalkan anggota kelompok 14. 1. Maya Widya Putri. 2. Muhammad Bagus A. 3. Nilna Amril Isnaini. 4. Randy Prastyo. Langsung saja kita memaparkan materi hasil diskusi kami. Kecurangan atau fraud. A. Pengertian yaitu tindakan tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri sendiri atas pembiayaan dari pemberi kerja. B. Jenis-jenis fraud. Penyimpangan aset meliputi seluruh tindakannya yang berkaitan erat dengan pencurian atau penyalahgunaan atas aset dan harta yang dipercayakan pada orang tersebut. Penyimpangan ini mudah untuk dideteksi. Pernyataan palsu meliputi seluruh tindakan yang dilakukan oleh para pejabat atau eksekutif pada suatu perusahaan. Biasanya dilakukan demi menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Korupsi merupakan tindakan yang sulit untuk dilacak. Jenis fraud ini sering terjadi di mana saja. Kriminal ini biasanya terjadi karena kelemahan pada tindakan penegakan hukum. Pencurian data merupakan tindakan yang menyimpang karena bisa merugikan karyawan lain. Bisa terjadi pada divisi apa saja, sehingga sangat penting untuk diwaspadai bersama. 2. Pengendalian internal. A. Prinsip aktivitas pengendalian internal. Penetapan tanggung jawab. Pengendalian akan sangat efektif jika hanya satu orang yang bertanggung jawab pada tugas tertentu. Pemisahan tugas, misal siapa yang menjaga aset secara fisik dan siapa yang mencatat aset diberikan tugas ke individu berbeda. Prosedur dokumentasi. Dokumen harus diberi nomor urut tercetak dan penggunaan dikendalikan. Pengendalian secara fisik. Locked warehouse houses and stronger cabinets, inventories and records. Internal secara independen. Verifikasi catatan secara berkala. Verifikasi catatan oleh karyawan yang independen dari karyawan yang rutin melaksanakannya. Adanya perbedaan harus dilaporkan kepada manajemen. Pengendalian sumber daya manusia. Pertanggungan karyawan. Rotasi pekerjaan karyawan dan beri mereka kesempatan cuti. Lakukan pengecekan secara diam-diam. B. Metode dan tindakan yang diambil bertujuan untuk melindungi aset, meningkatkan keakuratan dan keadaan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, memastikan kepatuhan secara hukum peraturan. C. Komponen dalam sistem pengendalian internal. Lingkungan penilaian resiko aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi. D. Prinsip aktivitas pengendalian internal. Penetapan tanggung jawab. Pengendalian akan
sangat efektif jika hanya satu orang yang bertanggung jawab pada tugas tertentu. Pemisahan tugas, misal siapa yang menjaga aset secara fisik dan siapa yang mencatat aset. Diberikan tugas ke individu berbeda. Prosedur dokumentasi. Dokumen harus diberi nomor urut tercetak dan penggunaan dikendalikan. Pengendalian secara fisik. Locked warehouses and stronger cabinets for inventories and records. Verifikasi internal secara independen. Verifikasi catatan-catatan secara berkala. Verifikasi catatan oleh karyawan yang independen dari karyawan yang rutin melaksanakannya. Adanya perbedaan harus dilaporkan kepada manajemen. Pengendalian sumber daya manusia. Pertanggungan karyawan. Rotasi pekerjaan karyawan dan beri mereka kesempatan cuti. Lakukan pengecekan secara diam-diam. Keterbatasan pengendalian internal. Kos pengendalian tidak boleh melebihi manfaatnya. Faktor manusia. Skala perusahaan. Pengendalian pengeluaran kas umumnya akan lebih efektif jika perusahaan melakukan pembayaran dengan cek penerapannya. A. Voucher system. Voucher adalah formulir otorisasi yang harus disiapkan untuk tiap perusahaan. Jejaring persetujuan oleh orang berwenang untuk memastikan penggunaan cek digunakan semestinya. B. Kas kecil. Dana kas kecil digunakan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah kecil. Misal, penetapan dana kas kecil, pembayaran yang kecil, pengisian dana kecil. Pengendalian pengeluaran kas. Ilustrasi pada tanggal 15 Maret, pemegang kas kecil meminta cek untuk pengisian kas senilai $87, dana tunai yang tersisa $13, sedangkan kas kecil menunjukkan pembayaran perangko $44, biaya pengiriman penjualan $38, biaya lain $5. A. Tujuan kas kecil. 1. Menangani masalah. Perlengkapan pembekalan kantor dialami oleh suatu bagian di kantor. 2. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. C. Meringankan staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. D. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Manfaat kas kecil. A. Mempermudah akuntan mencatat keuangan. B. Untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. C. Untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. B. Metode dalam pengelolaan kas kecil. A. Pengelolaan tetap adalah metode pembukaan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang tidak serta-merta langsung mencatat di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi. B. Metode berubah. Ubah adalah
metode pengisian dan pengendalian kas, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil harus sama jumlah dengan saldo awal kas kecil. Namun pada metode ini jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus serta-merta tidak harus sama dengan nominal saldo awalnya, jadi bisa kurang maupun lebih. C. Langkah-langkah yang harus diambil saat menyiapkan dana kas kecil. 1. Mulailah dengan menentukan berapa banyak uang yang dibutuhkan bisnis setiap hari untuk pengeluaran kecil dan kembalian untuk pelanggan. 2. Tambahkan akun kas kecil ke bagian akun. 3. Sisipkan sejumlah uang untuk dana tunai dan simpan di laci uang atau berangkas. 4. Buat catatan tentang pengeluaran selama periode selama beberapa waktu untuk membantu Anda menentukan jumlah maksimum yang harus disimpan dalam dana. 5. Evaluasi uang tunai yang ada dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa itu cukup untuk menutupi kebutuhan perusahaan. Uang mungkin perlu dikurangi jika selalu ada sejumlah besar dana yang tidak terpakai di dalam rekening. 6. Isi kembali dana tunai setelah habis. D. Pengendalian kas melalui penggunaan akun atau rekening bank. 1. Keunggulan menciptakan pengendalian internal kas yang lebih baik. 2. Meminimumkan jumlah uang di perusahaan. 3. Mengakibatkan pencatatan ganda atas transaksi-transaksi kas, yaitu oleh pihak perusahaan dan pihak bank. 4. Mengharuskan dilakukannya rekonsiliasi bank. E. Langkah-langkah pengendalian kas melalui akun atau rekening bank. 1. Menyetorkan kas ke bank, yaitu hanya karyawan yang berwenang menyetorkan ke bank. 2. Penulisan cek, yaitu perintah tertulis yang ditandatangani oleh penyetor atau pemilik rekening giro agar bank membayar uang dalam jumlah tertentu kepada penerima yang ditunjukkan oleh cek. 3. Rekening KORA yang meliputi memo debit, yaitu jasa giro bank dan NSF sufficient fund. Yang kedua, memo kredit, yaitu penerimaan pembayaran wesel dan penerimaan bunga. F. Cara melakukan rekonsiliasi bank. 1. Melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran dari bank, yaitu perusahaan yang mendaftarkan rekening giro di bank pada setiap akhir bulan tertentu mendapatkan laporan berupa rekening koran dari bank yang bersangkutan. Rekening tersebut berisi berbagai transaksi perusahaan seperti cek, setoran, biaya layanan, dan barang-barang perusahaan lainnya, serta saldo kas perusahaan yang tersimpan di bank. Rekening koran ini dapat digunakan untuk membandingkan catatan yang ada di dalamnya dengan catatan yang dibuat di buku besar oleh perusahaan. Dalam proses perbandingan ini sangat tidak mungkin saldo akhir perusahaan dan saldo akhir bank akan sama. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh bank ataupun perusahaan. Pastinya ada beberapa kemungkinan pembayaran. 2. Catat transaksi yang dilakukan oleh bank, yaitu transaksi tercantum yang dilakukan oleh bank adalah transaksi yang bersifat otomatis dan mudah dilacak dengan berpatokan pada rekening koran tersebut. Transaksi ini biasanya berupa biaya layanan bank dan pendapatan bunga dari rekening di bank. Salah satu cara prosedur rekonsiliasi bank adalah dengan mencatat transaksi-transaksi tersebut terlebih dahulu ke dalam buku besar perusahaan, baru kemudian diteruskan ke langkah selanjutnya.
3. Lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih dalam proses, yaitu seperti yang telah dijelaskan pada prosedur pertama. Sangat tidak mungkin saldo akhir perusahaan dan saldo akhir bank berada pada nominal yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan baik dari perusahaan maupun bank. Bisa dalam bentuk deposit in transit atau outstanding check. Deposit in transit atau setoran dalam proses adalah suatu uang tunai dan atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan tetapi belum dicatat dalam catatan bank tempat perusahaan tersebut menyimpan dana setoran, dan proses terjadi ketika data tersebut terlambat sampai di bank sehingga tidak dapat dimasukkan dalam catatan pada hari tersebut. Penyebab lainnya yaitu jika perusahaan mengirimkan setoran namun tertunda atau perusahaan belum mengirimkan deposit ke bank sama sekali. Sementara outstanding check atau cek beredar adalah cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Dua komponen ini merupakan komponen yang menyebabkan selisih paling besar pada nominal saldo kas. 4. Buat laporan kerja rekonsiliasi bank dan hitung selisihnya, yaitu tahap selanjutnya dalam cara prosedur rekonsiliasi bank adalah membuat lembar kerja rekonsiliasi bank. Di dalam lembar kerja inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah untuk menghitung keseluruhan transaksi yang telah tercatat. Setelah perhitungan tersebut akan ditemukan selisih sebenarnya antara saldo yang ada di rekening bank dan saldo yang tercatat di buku besar perusahaan. Jika tidak terdapat selisih nominal saldo, maka proses rekonsiliasi bank telah tuntas. Namun jika masih ada selisih di antara keduanya, maka perlu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 5. Penelusuran dan pengecekan ulang. Tahap ini dilakukan apabila terdapat selisih nominal antara saldo di buku besar perusahaan dan rekening bank. Pada tahap ini dilakukan penelusuran dan pengecekan ulang terhadap penyebab masalahnya. Jika nominal selisihnya kurang dari 1 juta, kemungkinan kesalahan terjadi ketika memasukkan angka dan pencatatan yang dilakukan oleh akuntan. Namun jika nilai selisihnya lebih dari 1 juta, kemungkinan ada pencatatan transaksi yang belum diinput atau ada pencatatan transaksi yang dilakukan 2 kali atau ada pembatalan transaksi dan belum dilakukan pencatatan jurnal pembalik. Cara melaporkan kas di neraca. 1. Tentukan tanggal dan periode pelaporan. Neraca dimasukkan untuk menggambarkan total aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya tersebut sebagai tanggal pelaporan. Seringkali tanggal pelaporan akan menjadi hari terakhir dari periode pelaporan. 2. Identifikasi aset Anda. Setelah Anda mengidentifikasi tanggal dan periode laporan, Anda harus menghitung aset Anda pada tanggal tersebut. Biasanya neraca akan mencantumkan aset dalam 2 cara, sebagai item baris individu dan kemungkinan sebagai aset total. Memisahkan aset ke dalam item baris yang berbeda akan memudahkan analisis untuk memahami dengan tepat apa aset Anda dan dari mana asalnya. Menghitungnya bersama-sama akan diperlakukan untuk analisis akhir. 3. Identifikasi kewajiban Anda harus disusun dalam item baris dan total seperti di bawah ini. Kewajiban lancar, akun hutang, biaya masih harus dibayar, pendapatan tangguhan, kertas komersial, bagian lancar hutang jangka panjang, kewajiban lancar lainnya, kewajiban tidak lancar. 1. Pendapatan ditangguhkan. 2. Kewajiban sewa jangka panjang. 3. Hutang jangka panjang. 4. Liabilitas tidak lancar lainnya. 4. Hitung ekuitas pemegang saham. Jika sebuah perusahaan atau organisasi secara pribadi dipegang oleh satu pemilik, maka ekuitas pemegang saham pada umumnya akan sangat mudah jika diadakan untuk umum. Perhitungan ini dapat menjadi lebih rumit tergantung pada berbagai jenis saham yang dikeluarkan. Item baris umumnya yang ditemukan di bagian neraca meliputi 1. Saham biasa. 2. Saham preferred. 3. Saham treasury. 4. Pendapatan yang disimpan. 5. Tambahan total liabilitas ke total saham pemegang dan
bandingkan dengan aset. Untuk memastikan neraca seimbang, perlu membandingkan total aset dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Untuk melakukan ini, Anda harus menambahkan kewajiban dan ekuitas bersama untuk akun aktiva yang harus diperhatikan dengan memisahkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Fungsinya adalah memudahkan untuk mengetahui jumlah yang tertera pada masing-masing aktiva tersebut. Kemungkinan untuk mengetahui total dari keseluruhan aktiva, langkah mudahnya adalah dengan menambahkan keduanya agar diketahui totalnya. Sekian dari kelompok 14 mata kuliah akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.